Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya belum bisa masuk ke Pak Sadikin nih. Apa kabar Pak Saparudin? Bisa kasih chatnya lagi nggak Pak? Ya, baik Pak. Apa kira-kira Bisa topik kasih yang chatnya lagi kita nggak? Saya nggak bisa masuk tadi. bicarakan, Pak? Kita keluar jadinya. Terlempar saya. Topik yang mau kita bicarakan pada pagi hari ini Pak, kalau menurut saya Oke Pak. guru saya Silakan di-add Pak. lambat dan tidak betah di dalam kelas dalam mengajar Pak. Jadi kira-kira tidak betah tadi Pak ya, dan sering terlambat begitu Pak ya? Iya Pak ya. Oh ya. Jadi harapan yang akan Bapak harapan Bapak kira-kira gimana Pak ya? Harapan saya tentunya biar nanti guru-guru kita di sekolah kita itu tidak lagi datang terlambat dan dalam waktu Bisa di-add Pak. itu gurunya itu tidak keluar kelas waktu jam pelajaran masih berlangsung Pak. Gitu Pak ya. Menurut Bapak kira-kira menurut Bapak apa penyebabnya guru kita ini sering terlambat? Pak Sadikin? Kalau menurut saya Pak, kalau terlambat itu rasa-rasanya guru itu terlalu sibuk dengan urusan keluarga dan ketika guru itu keluar kelas pada jam pelajaran yang dimulai, tidak betah dalam kelas itu rasa-rasanya gurunya itu tidak menguasai materi dan tidak mempunyai alat peraga, Pak. Oh ya. Saya fokus dulu ke yang terlambat gitu Pak ya. Kenapa guru kita itu sering terlambat? Tadi karena urusan keluarga begitu bagaimana Pak? Iya Pak, karena kebetulan kan rata-rata kalau di sekolah kita itu masih 40 tahun ke bawah masih, dan ada sekitar 2 orang guru itu ada jarak tempuhnya itu ada kurang lebih setengah jam baru nyampe sekolah. Dari rumahnya begitu. Iya Pak. Pak Sadikin, gimana Pak Sadikin? Kemudian belum bisa masuk saya. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk supaya guru yang dua orang tadi Pak ya? Iya Pak. Gitu. Sebenarnya Pak Sadikin bisa dibantu Pak Sadikin, masih belum selesai ini Pak Sadikin. Coba yaitu untuk pendekatan, di mana pendekatan ini guru ini udah bisa kasih linknya lagi, terlempar lagi saya. Dan udah kita panggil ke kantor dan kita cari penyebab masalahnya kenapa guru itu tadi sering terlambat. Katanya mengurus anaknya lagi yang mau sekolah, ada mamanya yang sakit, makanya gara-gara itulah bisa terlambat guru kita itu tadi Pak. Ya. Jadi kalau begitu setelah dilakukan pendekatan tadi Pak ya, dipanggil, dinasihati, ada enggak perubahan dari guru kita ini menurut Bapak? Sebenarnya setelah dilakukan pendekatan, kita tanya apa masalah kenapa sering terlambat. Sebenarnya guru-guru itu ada perubahan untuk datang Pak ke Sadikin sekolah, tidak bisa masuk Pak. Terlambat lagi Pak. Oh gitu ya. Baik, Pak Sadikin. Terima kasih Pak. Kemudian masalah tadi aktif mengajar ini tidak betah tadi Bapak katakan ya di ruang kelas. Tinggal di approve sama Pak aja sebenarnya. Kira-kira bagaimana menurut Bapak untuk mengatasi masalah ini menurut Bapak ya? Kalau menurut saya Pak, Pak Sadikin,
untuk mengatasi masalah guru jam pelajaran Belum bisa masuk, Pak. tidak betah dalam kelas, Ya, tidak betah ya. Ya. ini kalau menurut setelah saya coba cek cross check dan sering kita memantau waktu pembelajaran, ketika waktu itu rasa-rasanya guru itu tidak menguasai materi yang diajarkan kepada siswa, dan waktu pembelajaran guru itu tidak mempunyai alat peraga. Oh iya. Artinya menurut Bapak, kenapa dia tidak betah di ruangan itu karena tidak menguasai materi gitu ya? Pertama, Pak, iya. Ya, pertama tidak menguasai materi, kemudian tidak memiliki alat peraga begitu ya. Iya, Pak. Nah, menurut pandangan Bapak, apa yang harus dilakukan kepada guru ini ya, agar mereka mampu menyampaikan materi atau menguasai materi begitu dulu? Kalau menguasai materi itu, Pak, kalau rasa-rasanya itu dari pribadi guru masing-masing. Cuma yang kita tekankan, kita terus melaksanakan KKG biar guru-guru itu bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas itu, dan guru-guru ketika waktu dalam pembelajaran tidak terfokus menggunakan metode ceramah saja, Pak. Kalau masih menggunakan metode ceramah saja, itu artinya nanti gurunya yang sibuk, muridnya bisa nanti ribut di belakang. Intinya ketika kita mengadakan kelompok kerja di sekolah, itu kita adakan di hari Sabtu, itu membuat suatu kesimpulan bahwa guru itu harus mempunyai alat dalam pembelajaran di kelas. Guru itu harus mempunyai alat peraga, biarpun alat peraga itu tidak yang dibeli, guru itu membuat alat peraga sesederhana mungkin, Pak, sesuai dengan tema yang mau diajarkan si guru. Terima kasih Pak. Artinya guru-guru yang tak mampu ini, tak menguasai materi ini dimasukkan mengikuti pelatihan, kira-kira begitu Pak? Iya Pak. Ya, masuk ke pelatihan. Satu lagi Pak, tadi yang tak memiliki alat peraga ini, bagaimana menurut pendapat Bapak ya? Setelah diadakan KKG itu tadi Pak, kebetulan kita itu tidak menyuruh guru itu harus membeli alat peraga. Guru itu harus bisa membuat alat peraga itu di lingkungan sekitar, Pak. Umpamanya sekitar tumbuh-tumbuhan, ada benda-benda yang ada dalam di lokasi sekolah itu. Itu kita suruh guru-gurunya atau membuat alat sesederhana mungkin alat peraganya, Pak. Iya, Pak. Nah, kita sudah berbincang-bincang banyak tentang bagaimana tadi agar guru tidak sering terlambat dan betah di ruangan. Nah, menurut Bapak, apa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita ini? Kalau menurut saya, Pak, merangkum bincang-bincang kita ini dalam mengatasi guru yang sering terlambat, ya, kita sebagai kepala sekolah itu harus mempunyai pendekatan kepada guru. Kita tanya dulu apa akar permasalahan, kenapa guru-guru ini sering datang terlambat. Rupa-rupanya tadi guru itu dalam waktu paginya itu bangunnya kadang-kadang agak telat dan menyiapkan anaknya lagi yang mau sekolah, mengurus mamaknya lagi, tapi setelah kita melakukan pendekatan akhirnya itu bisa berubah sendiri. Kita suruh gurunya agak bangun lebih awal, ketika subuh dia itu udah menyiapkan sarapan untuk anaknya dan untuk keperluan anak sekolah dan mengurus ibunya yang sedang sakit. Dan ketika dalam pembelajaran itu tadi Pak, kesimpulan dari bincang-bincang kita ini menurut saya kita mengadakan KKG, ya, di mana tujuan KKG ini nantinya biar
pembelajaran di dalam kelas itu bisa aktif dan menyenangkan bagi siswa, gurunya tidak menggunakan metode ceramah saja di dalam kelas, gurunya harus mempunyai alat peraga, biarpun tidak alat peraga yang dibeli, alat peraga sesederhana mungkin, Pak. Itu menurut saya, Pak. Oh ya, kalau sudah itu yang bisa kita simpulkan dari ini, kira-kira kapan kira-kira lagi, kapan bisa kita lakukan kira-kira? Ini dalam waktu dekat, Pak. Rencana sebelum, kan kita bentar lagi mau 17 Agustus ulang tahun Republik Indonesia yang kita 76. Rencana KKG itu akan dilaksanakan di situ, Pak. Baik, kan ini ada dua Pak itu ya. Ya pilihan pertama yang ingin Bapak lakukan yang mana kira-kira? Ini di sekolah saya sebenarnya masih banyak yang urgent, tapi yang paling urgent sekali menurut saya yang dua ini, Pak. Ya, maksudnya Gurunya di antara yang dua itu Pak, mana yang kita bisa Bapak actionkan terlebih dahulu gitu? Oh, kita actionkan Apakah gurunya dulu datang. lambat seperti yang Bapak katakan, ataukah keaktifan guru atau kebetahan guru di ruangan? Oh, pertama kita aktifkan dulu ke disiplin guru. Apapun ceritanya, kalau tidak ada disiplin seorang guru itu nanti akan amburadul semuanya, Pak. Baik Pak, saya kira cukup. Terima kasih. Mungkin kita bertemu lagi di lain waktu untuk pembicaraan yang lain atau melanjutkan pembicaraan ini. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Silakan Pak Sapar, Bapak sekarang saya. Saya yang jadi coach ya Pak? Ya, ya. Oh iya Pak. Selamat pagi Pak Apwan. Selamat pagi Pak. Senang sekali berjumpa dengan Bapak yang usia udah tidak muda lagi, masih mau jadi guru penggerak untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini. Usia Bapak udah berapa Pak? Udah 54 ini Pak. Udah 54, berarti 6 tahun lagi pensiun ya Pak ya? Iya, iya, iya. Iya. Ya Pak, sebelum ini pada sesi ini, topik apa yang mau kita bicarakan ini Pak? Ya, saya agak topik kita adalah meningkatkan kompetensi guru Pak. Jadi nampaknya guru-guru ini belum kompeten dalam mengajar. Artinya mereka belum menggunakan model-model atau strategi pembelajaran, begitu Pak. Jadi kita ingin mereka bisa melakukan pembelajaran ya yang menyenangkan lah, atau bahasa sekarang merdeka belajar begitu. Terkait topik yang Bapak bicarakan, yaitu tentang meningkatkan kompetensi guru, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini nantinya Pak? Ya, yang ingin saya dapatkan tentunya adalah guru ini bisa mengajar secara menyenangkan, menggunakan strategi-strategi yang beragam dalam melaksanakan pembelajaran, dan juga menggunakan media yang baik untuk pembelajaran. Intinya dia mengajar menyenangkan peserta didik lah. Bagaimana sekarang ini sesuai dengan harapan Bapak, guru-guru itu tadi bisa mengajar untuk menyenangkan peserta didik. Bagaimana saat ini kondisi di sekolah Bapak? Ya, kondisi di sekolah saya, guru-guru itu masih mengajar secara konvensional, melakukan ceramah, kemudian menyuruh membaca buku, kan begitu Pak. Artinya kemudian hanya memerintah, menyuruh PR, mengerjakan PR, begitu Pak kondisinya. Berarti di sekolah Bapak itu guru-gurunya masih menggunakan metode ceramah, masih menggunakan belajar yang manual atau menggunakan buku. Ya konvensional lah Pak. Konvensional ya Pak, iya. Ya. Idealnya di sekolah Bapak
itu situasi yang menghambat guru-guru itu untuk kreatif dan aktif itu kalau menurut Bapak di mana, Pak? Apanya, Pak? Ya, yang menghambat itu tentulah kemampuannya, kompetensinya yang rendah. Kan makanya saya ingin kompetensi ini bisa ditingkatkan. Artinya misalkan dalam penggunaan media, sebagian guru kan kurang mampu dalam menggunakan media pembelajaran. Nah, kalau dikatakanlah membuat alat peraga, kalaupun ada alat peraga di sekolah, kadang-kadang guru tidak bisa menggunakannya. Nah, Oh, jadi biarpun ada alat peraga di sekolah, ya, guru-guru itu tidak bisa mempergunakan alat peraga tersebut ya, Pak? nah, sebagian. Nah, sebagian. Jadi apa yang perlu untuk meningkatkan kompetensi guru itu dan bagaimana alternatif apa saja yang tersedia di sekolah Bapak? Ya, tentunya menurut saya yang pertama ya tentu memotivasi guru lah untuk mengajar dengan baik. Kemudian tentu melaksanakanlah pelatihan, Pak. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru itu. Nah, itu yang bisa menurut saya kita lakukan. Apakah itu dalam bentuk bintek, apakah itu dalam bentuk workshop, atau bentuk-bentuk pelatihan lain. Nah, karena jadi Bapak rencana mau membuat workshop, mau membuat pelatihan. Ada ide lagi menurut Bapak selain itu? ya kedua ya mengaktifkan MGMP gitu Pak. MGMP di sekolah lah atau MGMP tingkat kabupaten. Mereka aktif masuk ke situ karena di situ juga ada peningkatan kompetensi. Jadi menurut yang kita bincangkan ini Pak, mana yang lebih efektif, mana menurut pilihan Bapak yang paling realistis untuk dilakukan dalam meningkatkan kompetensi guru ke depannya, Pak? Yang paling realistis menurut saya supaya bisa cepat tercapai apa yang diharapkan itu ya melaksanakan pelatihan. Bentuknya ya tergantung apakah bentuk bintek atau bentuk workshop, tapi yang paling tepat adalah bentuk melakukan workshop. Gitu. Workshop. Jadi Pak, menurut Bapak untuk mengatasi kompetensi guru yang ini tadi, yang tidak mempunyai alat peraga, menggunakan metode ceramah, kita akan menggunakan pelatihan workshop. Jadi, kapan yang mau dilaksanakan itu rencana, Pak? Ya, rencananya dilakukan pada awal tahun pelajaran baru lah Pak, sehingga bisa pembelajarannya nanti lebih bagus di tahun pelajaran itu. Oh, jadi rencana Bapak untuk mengadakan workshop itu di awal tahun pembelajaran ajaran baru ya Pak? Iya, iya. Nah, jadi Pak, setelah kita berbincang-bincang, mulai dari tadi sampai sekarang ini, apa kesimpulan dari percakapan kita ini menurut Bapak, Pak? Ya, menurut saya ya kesimpulannya untuk meningkatkan kompetensi guru itu ya kita harus melakukan pelatihan. Bentuknya ya bentuk workshop gitu. Di samping itu tentu kita masih terus memotivasi guru. Tapi yang paling utama adalah melakukan workshop lah istilahnya. Oh, jadi menurut Bapak itu untuk mengatasi meningkatkan kompetensi guru di sekolah Bapak ini, Bapak mau mengadakan workshop di mana nanti workshopnya itu bentuk jelas ada hasilnya untuk meningkatkan biar metode ceramah yang dilaksanakan guru-guru di sekolah Bapak dan metode yang waktu pembelajaran gurunya tidak mempunyai alat peraga itu bisa ditinggalkan guru-guru kita. Begitu kan, Pak? Iya, Pak, iya, Pak, ya, Pak. Nah, jadi terima kasih, Pak, Terima kasih, Pak. telah bersedia dalam ikut mentransformasi pendidikan di Indonesia. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita,
harapan Bapak itu tentunya nanti itu dalam beberapa ke depan mungkin kita bisa berjumpa lagi. Ya, Pak, Mungkin pendidikan di Indonesia kita ini terlebih-lebih di sekolah Bapak ini bisa berkembang sesuai dengan harapan Bapak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Iya, Pak. Boleh